Beyond Time, bab 475-476. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking muncul dari reruntuhan divisi pemasyarakatan dengan wajah sangat muram. Melirik ke arah kota yang hancur di atas, dia terbang dan menuju ke sekte cabang koalisi 8 sekte. Sepanjang jalan, ia melewati bangunan-bangunan yang hancur tak terhitung jumlahnya. Peristiwa dramatis hari sebelumnya jelas telah berdampak besar pada kota itu. Sebelumnya, jalanan dipenuhi pejalan kaki. Sekarang, hanya sedikit orang yang berkeliaran. Mereka yang berada di jalanan bergegas melakukan urusan mereka. Di wajah mereka, Suking melihat keraguan, kebingungan, kecemasan, dan bahkan ketakutan. Keadaan luar biasa seputar kematian gubernur saja sudah cukup untuk menyebabkan kepanikan. Tetapi kemudian divisi pemasyarakatan runtuh, dan itu membuat keadaan jauh lebih buruk. Akhirnya, berita tentang invasi Holytide menyebar, dan itu membuat orang-orang berada dalam keadaan syok. Bahkan ada kultivator yang tampak diliputi rasa takut. Lagi pula, tidak semua orang adalah pendekar pedang. Akhirnya, Suking berhenti melihat sekeliling. Dia segera berada di sekte cabang koalisi 8 sekte. Dengan Ark Immortal Plumdark sebagai pemimpin, sekte bawahan berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun, pasukan koalisi di dalamnya semuanya sedang bersiap untuk berangkat. Suking mengamati pemandangan itu dan, tanpa ragu sedikitpun, pergi ke kediaman Ark Immortal Plumdark. Ark Immortal Plumdark berada di sana bersama temannya, Li Sitao. Keduanya tampak sedang berdiskusi dengan sangat serius. Ketika Ark Immortal Plumdark melihat Suking, dia tersenyum hangat. "Suking, aku baru saja akan mencarimu. Kami menerima panggilan mendesak dari sekte. Pasukan kami tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kami akan berteleportasi kembali. Sekte terlarang oleh zombie benar-benar di luar kendali. Istana Pendekar Pedang telah mengeluarkan perintah ke prefektur penerima kaisar, semua sekte manusia diharuskan untuk bergerak dan menangani situasi ini." Hati Suking mencekam. Dia telah menyaksikan tanda-tanda awal kerusuhan di Forbidden by the Zombie, dan dia memiliki firasat yang baik tentang apa yang mungkin terjadi di sana. Yang benar adalah bahwa koalisi 8 sekte dan pengadilan pendekar pedang tahu sejak awal bahwa Holytide berada di balik insiden awal diterlarang oleh zombie. Mereka juga memicu peningkatan konflik saat ini. Mengingat keadaan, tampaknya mereka ingin menghambat sekte-sekte utama di prefektur lain di Kabupaten Penyegelan Laut. Kita memasuki masa-masa sulit, Suking. Mengingat betapa dekatnya kau dengan penguasa Istana Pendekar Pedang, kau seharusnya aman. Itulah mengapa aku tidak memintamu untuk kembali bersama kami. Kau akan tetap di sini. Tapi, kau tetap harus waspada. Dengan raut wajah khawatir, dia memberikan 3 lembar giok kepadanya. Yang pertama berisi sihir penyembunyian yang mirip dengan simbol yang kulukis di tubuhmu. Yang kedua adalah jimat teleportasi jarak jauh. Kau bisa menggunakannya saat genting untuk melarikan diri dari situasi berbahaya. Yang terakhir berisi selembar kehendak ilahiku. Ini akan membantumu menyerap satu serangan mematikan. Hati Suking sama sekali tidak tenang saat menerima gulungan giok itu. Kemudian dia mengeluarkan beberapa buah dao yang diperolehnya dari pohon 10 usus, yang merupakan bahan ajaib ketika digunakan dalam penempaan peralatan dan pembuatan pil. Mengingat sumber daya yang melimpah yang dimiliki Istana Pendekar Pedang, lebih masuk akal untuk memberikannya kepada koalisi 8 sekte. Mereka pasti akan menemukan kegunaan yang baik untuknya. Ketika Ark Immortal Plumdark melihatnya, ekspresinya berubah. Alih-alih menolaknya dengan sopan, dia langsung mengambilnya. Sekitar 2 jam kemudian, keadaan di sekte cabang sudah tertata. Saat Suking menyaksikan, pasukan koalisi 8 sekte pergi. Pada saat-saat terakhir, Ark Immortal Plumdark menoleh dan menatapnya. Tatapan mereka bertemu, lalu cahaya teleportasi menyala, dan dia menghilang bersama dengan murid-murid koalisi lainnya. Li Sitao jelas sedang banyak pikiran. Setelah Ark Immortal Plumdark pergi, dia mengangguk kepada Suking dan bergegas pergi. Melihat portal teleportasi yang kosong, Suking merasa mati rasa. Sebenarnya itu adalah perasaan yang familiar. Perasaan itu membawanya kembali ke tahun-tahun yang ia habiskan di daerah kumuh.
Aku harus melapor untuk bertugas di Istana Pendekar Pedang. Berbalik, dia berjalan ke arah itu. Di bawah sinar matahari senja, seragam pendekar pedangnya berkilau seperti darah, dan bayangannya membentang panjang di belakangnya. Hari sudah gelap ketika dia sampai di Istana Pendekar Pedang. Setelah tiba, dia mengirim pesan kepada Kong Xianglong. Kong Xianglong terbang untuk menemuinya. Ketika ia melihat Su Qing, ia tampak terkejut. Ia dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi Su Qing telah meningkat secara signifikan. Kong Xianglong benar-benar merasa seperti sedang berada di hadapan seorang kultivator Nanshan Soul. Dalam keadaan normal, ia pasti akan penasaran menanyakan detailnya. Tetapi mengingat apa yang sedang terjadi, ia tidak ingin melakukan itu. Su Qing, katanya dengan suara rendah, aku baru saja mendapat kabar dari luar. Harta karun terlarang itu tidak cukup kuat untuk menahan pasukan Holy Tide. Itu hanya memperlambat mereka sedikit. Ayo pergi. Semua pendekar pedang lainnya akan kembali, dan kita seharusnya mengadakan pertemuan dengan penguasa istana malam ini untuk membicarakan strategi pertempuran kita. Mulai sekarang, Su Qing, kau benar-benar akan mulai bekerja sebagai sekretaris jenderal. Su Qing mengangguk dengan tenang. Dia sudah tahu sejak awal bahwa meskipun dia diangkat sebagai sipir penjara, jabatan sebenarnya adalah sebagai sekretaris jenderal istana. Seperti yang disarankan Kong Xianglong, tak lama setelah Su Qing tiba di Istana Pendekar Pedang, ia menerima panggilan dari kepala istana. Ia segera menuju aula besar para pendekar pedang yang terletak jauh di dalam Istana Pendekar Pedang. Ketika tiba, ia melihat kepala istana berdiri di depan peta proyeksi besar, ekspresinya muram dan matanya merah. Tuan istana itu berbau darah dan tampak sangat kelelahan. Jelas sekali, dia belum beristirahat sejak peristiwa dramatis itu dimulai. Ada 7 atau 8 pendekar pedang lainnya bersamanya, ditambah 4 pengawal kehormatan dan wakil penguasa istana. Semuanya mengalami luka-luka, dengan luka paling serius dialami oleh 2 wakil penguasa istana. Mereka terluka sehari sebelumnya ketika bergabung dengan penguasa istana dalam menghadapi dewa dari divisi pemasyarakatan. Sekarang tidak ada waktu untuk fokus pada pemulihan. Sekarang, mereka menerima perintah baru dari penguasa istana. Baik, Tuan, kata keempat pengawal kehormatan dan 2 wakil kepala istana. Dengan wajah muram, mereka pergi, berpapasan dengan Su Qing di jalan dan memberinya anggukan. Setelah itu, aula menjadi kosong, dan penguasa istana mengalihkan pandangannya dari peta dan menatap Su Qing, ekspresinya tegas. Su Qing menyatukan kedua tangannya dan membungkuk dengan hikmat. Sang sesepuh pedang Su Qing, siap bertugas. Su Qing, aku ingin kau memeriksa daftar personel pendekar pedang. Tentukan siapa yang belum kembali dan mengapa. Aku juga ingin kau menangani persiapan untuk pertemuan malam ini. Bisakah kau melakukannya? Perintah Anda akan dipatuhi, kata Su Qing. Tuan istana mengangguk, lalu berbalik dan tidak lagi memperhatikan Su Qing. Ia memiliki banyak hal yang harus diurus. Kabupaten Penyegelan Laut sedang menghadapi masalah internal dan agresi dari luar, dan sekarang setelah gubernur pergi, Tuan istana bertanggung jawab atas semuanya. Su Qing tahu posisinya, dan segera meninggalkan aula. Mengambil pedang komandonya, dia sibuk mengikuti perintah. Dia sekarang adalah sekretaris jenderal penguasa istana, bukan hanya dalam nama, tetapi dalam kenyataan. Dia memiliki wewenang untuk memeriksa semua catatan pendekar pedang, dan semua pendekar pedang harus bekerja sama dengan pengaturannya. Namun, terlalu banyak pekerjaan untuk dia tangani sendiri, jadi setelah mempertimbangkan masalah tersebut, dia mengirim pesan kepada Kong Xianglong. Tak lama kemudian, Kong Xianglong tiba bersama Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit. Dengan bantuan mereka, ia memulai audit daftar personel pendekar pedang, termasuk detail tentang mereka yang belum kembali. Tak lama kemudian, hanya tinggal sekitar 2 jam lagi sebelum rapat dimulai. Waktu dan tempat telah ditetapkan, jadi Su Qing menyiapkan pemberitahuan untuk dikirimkan. Sesuai perintah penguasa istana, semua pendekar pedang akan berkumpul 1 jam sebelum tengah malam di lapangan tanda pagar 1 sayap timur. Suara Su Qing bergema dari pedang komando di tempat yang jauh. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara di depan umum dengan wewenangnya sebagai sekretaris jenderal. Tak lama kemudian, tibalah waktu pertemuan. Lapangan tanda pagar 1 di sayap timur segera dipenuhi oleh para pendekar pedang. Tidak perlu mengeluarkan perintah yang menjelaskan cara berkumpul.
Para pendekar pedang adalah kelompok yang disiplin, dan tak lama kemudian, ke-100.000 pendekar pedang itu berdiri berbaris sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Tak seorang pun berbicara, suasananya muram, dan jelas bahwa setiap orang sedang memikirkan banyak hal. Mata mereka berkedip-kedip dengan campuran amarah dan tekad. Gubernur telah meninggal, divisi pemasyarakatan telah runtuh, perang sudah di depan mata. Hal-hal itu tidak membuat para pendekar pedang takut. Sebaliknya, itu justru membangkitkan niat membunuh mereka. Aura mereka bergabung, menyebar dan menyebabkan pusaran berputar di kubah langit di atas. Keempat pengawal kehormatan hadir, begitu pula para wakil penguasa istana. Dan kemudian, penguasa istana muncul di depan semua orang, ekspresinya serius. Dia tampak mengancam tanpa marah. Tepat di belakangnya adalah Suking. Semua mata tertuju pada panggung, jadi tentu saja semua orang melihat Suking. Wajahnya tetap tanpa ekspresi saat ia berhenti 9 meter di belakang penguasa istana. Penguasa istana itu memandang kerumunan orang sejenak. Kemudian dia berbicara dengan suara suram yang bergema ke segala arah. Para pendekar pedang, perang telah tiba. Keluarga Holytides telah lama mendambakan wilayah penyegelan laut. Tetapi wilayah ini milik kita manusia. Ini bukan pertama kalinya perang pecah. Dan setiap kali terjadi di masa lalu, mereka menderita kekalahan. Tidak ada pengecualian. Selama hampir 1000 tahun, mendiang gubernur dan saya, serta para pemimpin lain di ibu kota wilayah, telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Kaum Holytides telah mengirimkan dinasti Red Spirit dan dinasti Moonmist sebagai garda terdepan mereka. Mereka telah memasuki wilayah penyegelan laut. Namun saya merasa sangat yakin. Selama semua orang tetap setia dan bertanggung jawab, tidak akan ada hal tak terduga yang terjadi. Semuanya telah direncanakan secara detail. Sama seperti semua martir besar di masa lalu di Sisiling County ini, kita akan membuktikan bahwa kita mampu mempertahankan tanah kita. Ketika angin perang bertiup, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan berdiri teguh melawan ancaman Holytide ini. Kita mendapat bantuan dari istana administrasi, serta 379 spesies sekutu termasuk Saint Vince. Mereka juga akan bergabung dalam pertempuran. Pagi ini, saya secara pribadi telah berunding dengan para demi immortal. Mereka telah memilih untuk mundur ke tanah leluhur mereka dan mengurung diri di sana. Mereka tidak akan keluar dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, kita tidak berada dalam posisi lemah dalam perang ini. Saat sang penguasa istana berbicara, ia tidak terbawa emosi atau emosi. Ia berbicara perlahan dan analitis. Namun, ada satu hal yang perlu kalian semua ketahui. Hari ini, dua hal terjadi di ibu kota kekaisaran yang jauh itu. Pertama, kaisar kami mengirimkan gubernur baru beserta pasukan ke arah kami melalui teleportasi lintas wilayah. Mereka seharusnya tiba besok, namun, siang tadi, mereka disergap oleh Neitsades. Kami tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kedua, pasukan Neitsades sedang bergerak maju menuju ibu kota kekaisaran. Masa-masa sulit akan datang. Untuk saat ini, kita di Sisiling County sepenuhnya bertanggung jawab untuk mempertahankan diri dari invasi musuh. Kemungkinan besar, ini akan menjadi perang yang berkepanjangan. Kemungkinan besar, ini akan menjadi pertempuran sengit tanpa bantuan apapun yang terlihat. Terlepas dari itu, kita harus menghadapi situasi yang ada. Jangan biarkan hal ini memengaruhi tekad Anda untuk menepati janji Anda. Faktanya tetap, tidak ada tempat bagi kita untuk mundur. Dari 13 prefektur di wilayah kami, 3 di antaranya telah diduduki oleh Holytides. Untungnya, harta karun terlarang kami telah diaktifkan sepenuhnya, memperlambat kemajuan mereka. Itu memberi kami sedikit waktu. Selama waktu itu, kami memiliki beberapa masalah yang perlu kami selesaikan. Kekacauan besar telah terjadi di 2 wilayah terlarang. Terlarang oleh zombie dan terlarang oleh pakaian suci. Ini adalah strategi masa suci untuk mengalihkan perhatian dan melemahkan pasukan prefektur kita. Divisi pemasyarakatan runtuh, dan para tahanan melarikan diri. Itu akan menyebabkan banyak kekacauan di Sisiling County. Akibatnya, kita menghadapi masalah internal dan agresi dari luar.
Itu adalah strategi Holiday lainnya. 100.000 pendekar pedang itu jelas mulai sedikit gelisah, termasuk Suking. Kata-kata penguasa istana menegaskan betapa besar bahaya yang mengancam Kabupaten Penyegelan Laut. Namun, suara penguasa istana tetap tenang dan menjadi kekuatan penstabil. Akibatnya, tekad yang suram dan putus asa di hati para pendekar pedang tidak berkurang. Penguasa istana berhenti berbicara sejenak sambil memandang kerumunan. Lalu dia berkata, "Jangan takut. Jika langit runtuh, aku akan menopangnya." Penguasa istana yang bertekad baja dan pantang menyerah itu tidak perlu banyak bicara. Pidatonya yang singkat sudah lebih dari cukup. Para pendekar pedang mendongak menatapnya, mata mereka bersinar dengan tekad, rasa hormat, dan kepercayaan. "Kalian semua ingat sumpah yang kalian ucapkan ketika kalian menjadi pendekar pedang. Bela umat manusia, putuskan malapetaka fajar, jadikan cahaya langit dan bumi mekar." Ini bukan sekadar slogan atau jargon. Anda mengucapkan kata-kata itu, saya mengucapkannya, dan sekarang kita akan menghidupinya. Kedepannya, kita harus saling mencintai seperti keluarga, saling mendukung, tidak pernah goyah, dan tidak pernah menyerah pada kekalahan. Kita akan hidup atau mati bersama si Siling County. Kita akan berjuang sampai akhir. Apapun kekacauan yang melanda wilayah kita, kita akan memimpin pasukan umat manusia ke medan perang demi kaisar kita. Dan ketika saatnya tiba, kita akan mengambil api warisan Holiday dan memadamkannya. Penguasa istana memandang ke arah 100.000 pendekar pedang dan melanjutkan, "Dan sekarang, bersiaplah untuk menerima perintah kalian. Suking, catat ini." Suking melangkah 3 langkah ke depan, mengeluarkan selembar kertas giok, dan dengan serius bersiap untuk mencatat informasi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Beritahukan kepada semua sekte manusia dari luar prefektur penerima kaisar dan prefektur ketidakadilan bahwa mereka dengan ini dikerahkan untuk meredam keresahan di terlarang oleh zombie dan terlarang oleh pakaian. Beritahu semua sekte bahwa kami menuntut kesetiaan penuh. Pasukan suci telah menyerang kita dengan tujuan memusnahkan spesies manusia. Sekte manapun yang tidak mengikuti perintah atau menolak untuk mati melawan pasukan suci akan dianggap sebagai pengkhianat terhadap umat manusia. Beritahu pengadilan sesepuh pedang di semua prefektur untuk mengumpulkan semua kultivator manusia lainnya. Bentuk pasukan baru, menuju ke barat, dan hadapi musuh yang menyerang di medan perang. Beritahu istana administrasi bahwa mereka akan memimpin pasukan baru yang terdiri dari spesies non-manusia sekutu. Klan Yao diperintahkan untuk berpartisipasi dalam upaya ini. Mereka akan ditempatkan di garis depan utara. Beritahu istana kehakiman bahwa mereka akan memimpin 3 sekte besar dari ibu kota kabupaten untuk menjadi penghubung antara pasukan utara dan barat. Mereka akan bertanggung jawab atas logistik dan transportasi. Beritahu wakil gubernur bahwa dia akan bertanggung jawab untuk mempertahankan ibu kota kabupaten dan menjaga hukum dan ketertiban di seluruh kabupaten Sisiling. Selanjutnya, beritahu semua makhluk non-manusia dan organisasi lain yang tersisa di wilayah penyegelan laut yang belum ditugaskan untuk upaya perang, bahkan jika mereka adalah kultivator jahat atau grue, bahwa untuk mencegah kerusuhan selama periode perang ini, mereka harus mengirim semua kultivator harta roh dan pengembalian kekosongan mereka ke medan perang. Siapapun yang menolak untuk bekerja sama akan dimusnahkan. Beritahukan semua organisasi manusia untuk menyerahkan kendali atas harta karun terlarang mereka ke ibu kota kabupaten. Satu-satunya pengecualian adalah sekte-sekte di prefektur penerima kaisar dan prefektur ketidakadilan. Pasukan kehormatan, Daoi Shima, yang merupakan pengawal kehormatan dengan pangkat tertinggi dari 4 pengawal kehormatan di Istana Pendekar Pedang, melangkah maju dan memberi hormat. Kalian berempat bertanggung jawab untuk memastikan perintah ini dilaksanakan. Siapapun yang menolak untuk bekerja sama harus dieksekusi di tempat. Baik, Pak, kata keempat pengawal kehormatan itu, dengan ekspresi serius. Suking mencatat setiap pesanan dengan cermat. Tanggung jawabnya adalah memproses dan mengirimkan pesanan setelah diterima, serta melacak perkembangannya. Saudara Yunsan, Saudara Sentu, kata kepala istana, menoleh ke arah 2 wakil kepala istana dari Istana Pendekar Pedang. Mereka melangkah maju dengan ekspresi hormat di wajah mereka.
Situasi dengan para tahanan yang melarikan diri dari divisi pemasyarakatan perlu diselesaikan sesegera mungkin. Sepertiga dari semua pendekar pedang akan tetap berada di ibu kota kabupaten untuk menangani masalah di sini. 70% sisanya akan dibagi menjadi 700 kompi. Setiap kompi akan memiliki 100 pendekar pedang di dalamnya. Bagi mereka menjadi regu-regu sesuai kebutuhan. Kita menginginkan setidaknya 7.000 regu. Setiap regu akan ditugaskan ke area yang berbeda, dan akan bekerja sama dengan para sipir untuk melacak para tahanan yang melarikan diri. Jika kalian bisa menangkap mereka, tangkaplah mereka. Jika tidak memungkinkan untuk menangkap mereka, bunuhlah mereka. Jangan biarkan siapapun lolos. Kalian berdua wakil penguasa istana akan memimpin masalah ini. Saya ingin semuanya diselesaikan dalam 10 hari atau kurang. 10 hari dari sekarang, berkumpul kembali di sini untuk maju ke medan perang. Kedua wakil penguasa istana mengangguk, dan 100.000 pendekar pedang semuanya dipenuhi niat membunuh. Para sipir di antara mereka semua memiliki ekspresi dingin, dan niat membunuh yang luar biasa kuat. Bagaimanapun, merekalah yang bertanggung jawab atas para tahanan, dan mengenal mereka dengan baik. Dengan bantuan pendekar pedang lainnya, mereka akan mampu bekerja dengan sangat efisien. Sebenarnya, bahkan jika penguasa istana tidak mengeluarkan perintah seperti ini, para sipir akan memutuskan sendiri untuk melacak para tahanan yang menjadi tanggung jawab mereka. Setelah perintah diberikan, para pendekar pedang menyebar di malam hari untuk mulai bekerja. Sebagian besar dari mereka mengikuti kepemimpinan dua wakil penguasa istana dan menuju keluar dari ibu kota wilayah. Su Qing tidak meninggalkan ibu kota, namun bukan berarti dia tidak punya pekerjaan. Justru sebaliknya, dia tidak punya waktu untuk beristirahat karena membantu kepala istana menangani berbagai macam tugas. Dia juga bertanggung jawab untuk menyaring semua laporan yang masuk. Setelah rapat selesai, penguasa istana mengadakan pertemuan yang lebih kecil dengan istana administrasi dan istana kehakiman. Su Qing berdiri di sisinya, mencatat risalah rapat, dan juga menyampaikan informasi baru apapun dari penguasa istana kepada pihak luar. Tak lama kemudian, suara Su Qing terdengar di seluruh prefektur saat ia menyampaikan perintah dari kepala istana. Hampir dalam semalam, orang-orang dari semua kalangan menjadi akrab dengan sekretaris jenderal kepala istana. Mengingat betapa dekatnya Su Qing bekerja dengan kepala istana, seiring berjalannya waktu, ia secara pribadi menyaksikan betapa lelahnya kepala istana karena bekerja tanpa henti. Setiap beberapa hari, kepala istana akan bertukar komunikasi dengan wakil gubernur dan dua kepala istana lainnya. Semakin banyak dekrit Dharma yang dikeluarkan, seluruh wilayah Xisiling County gempar. Karena Su Qing semakin banyak bertanggung jawab menangani laporan, ia sampai pada titik di mana ia membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, ia memanggil beberapa pendekar pedang dan membentuk divisi baru. Nama divisi itu adalah Divisi Sekretariat. Qing Qiu termasuk di antara mereka yang direkrutnya. Dia telah kembali 2 hari sebelumnya. Begitu menerima pemberitahuan dari Su Qing dan memahami situasinya, dia segera bergegas kembali. Saat berada di hadapannya, dia memasang ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Namun, Su Qing tidak punya waktu untuk berdiskusi. Dia langsung memberinya sejumlah tugas penting. Aku sangat berharap Kapten ada di sini. Meskipun sibuk, Su Qing terus memikirkan Kapten. Sayangnya, Kapten tidak membalas pesan apapun. Kadang-kadang, makhluk non-manusia akan mengirim perwakilan untuk audiensi. Lebih sering daripada tidak, Su Qing ada di sana untuk menerima mereka. Saat itu, Su Qing berada di salah satu aula penerimaan istana pendekar pedang, sambil menggosok pangkal hidungnya. Di depannya berdiri seorang kultivator non-manusia yang sangat marah. Dia adalah utusan dari spesies telinga roh. Mereka tampak sangat mirip dengan manusia, kecuali mereka memiliki sepasang telinga kedua dan pupil kembar. Mereka juga memiliki kulit abu-abu, dan sama sekali tidak berambut. Yang mulia Su, spesies kita benar-benar tidak dapat bergabung dalam upaya perang. Patriark kita dan para kultivator tingkat tinggi lainnya tidak dapat meninggalkan tanah air kita. Jika mereka melakukannya, musuh kita, spesies Persewater, pasti akan menimbulkan masalah besar. Su Qing menatap gulungan giok yang dipegangnya. Hampir semua makhluk non-manusia yang datang untuk menghadap memiliki semacam masalah dengan tuntutan penguasa istana agar kultivator Spirit Trove dan Void Returning ikut berperang.
Banyak kelompok yang tidak ingin mematuhi, tetapi juga tahu bahwa mereka dipaksa untuk mematuhi. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah mengeluh dan memprotes. Spesies kalian memiliki 9 kultivator tahap Nascent Soul akhir, kata Su King. 37 di tahap menengah, dan 45 di tahap awal. Kalian memiliki lebih dari 300 kultivator Gold Core. Spesies Persewater memiliki jumlah yang serupa. Jadi bagaimana tepatnya mereka akan menimbulkan masalah besar bagi kalian? Su King menatap makhluk bukan manusia itu dengan dingin. Utusan telinga roh itu jelas terkejut. Jumlah pasti kultivator dalam spesies mereka bukanlah pengetahuan umum. Biasanya, mereka merahasiakan 30% dari kekuatan mereka. Namun Su King jelas memiliki angka yang sangat akurat. Makhluk tak manusiawi itu baru saja bersiap memberikan tanggapan ketika Su King menerima panggilan dari penguasa istana. Dia berdiri. Dengar, katanya dengan tenang, kau patuh, atau spesiesmu akan musnah. King Qiu, kau urus detail terakhirnya. Jika mereka menolak bekerja sama, beritahu pengawal kehormatan Sima. Baik, Tuan, kata King Qiu sambil mendekati kultivator telinga roh. Su King tidak memperhatikannya lebih lanjut saat ia menuju ke aula besar para sesepuh pedang. Dia sudah terlalu sering berurusan dengan situasi seperti yang terjadi dengan telinga roh. Sebenarnya, pendirian orang-orang seperti ini tidak terlalu rumit. Singkatnya, mereka tidak ingin mengirim para ahli tingkat tinggi mereka untuk berperang. Namun, kemungkinan ada alasan lain yang kurang jelas. Misalnya, jika si Siling County kalah perang, maka para ahli terkemuka yang tersisa dari spesies dan organisasi yang selamat akan jauh lebih mudah mendapatkan keuntungan dari dampak buruknya. Dan selama mereka berhati-hati, mereka tidak perlu khawatir tentang konsekuensi apapun. Pada kenyataannya, itulah yang dikhawatirkan oleh penguasa istana, dan alasan mengapa ia mengeluarkan dekrit Dharma yang begitu keras. Keempat pengawal kehormatan telah memusnahkan sejumlah spesies yang membangkang. Masalah internal dan agresi dari luar, gumam Su King. Di seluruh kabupaten penyegelan laut, tidak ada lembaga pemerintah yang lebih memahami keadaan umum daripada divisi sekretariat. Semua laporan perang datang melalui divisi sekretariat, dan setelah disaring dan diurutkan, laporan tersebut dikirimkan kepada penguasa istana. Begitulah cara penguasa istana menginginkan segala sesuatunya ditangani. Dan meskipun hal itu membuat upaya perang lebih efisien, hal itu memberikan beban yang besar pada pundak Su King. Dia tidak hanya perlu mengatur semua laporan, tetapi dia juga perlu memverifikasi keakuratannya. Saat ia memikirkan hal-hal itu, ia tiba di aula besar para bijak pedang. Sebagai satu-satunya sekretaris jenderal istana, ia dapat memasuki ruangan istana tanpa perlu diumumkan. Para pendekar pedang di luar mengangguk hormat kepadanya ketika ia tiba, lalu ia masuk. Bukan hanya kepala istana yang ada di dalam. Wakil gubernur juga ada di sana, begitu pula para kepala istana dari dua istana lainnya. Hadir pula seorang kultivator parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana. Su King telah bertemu dengannya beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Dia adalah Marquis Xiao. Kelima orang ini jelas sedang berselisih paham. Saudara Liang Xiu, kata Marquis Xiao, bagaimana mungkin Anda memperlakukan makhluk non-manusia di prefektur ini dengan begitu kejam pada saat seperti ini? Jika kita tidak segera mengendalikan situasi, pemberontakan terbuka bisa terjadi. Dan jika itu terjadi, maka semua urusan militer lainnya harus ditunda sampai dampak dari harta karun terlarang itu berlalu. Tianyan benar, kata wakil gubernur. Dia menghela napas. Liang Xiu, bukankah menurutmu kau agak berlebihan? Aku yakin kita bisa memikirkan cara lain untuk memanfaatkan para ahli terbaik dari spesies non-manusia. Para bangsawan dari Istana Administrasi dan Istana Kehakiman, seorang pria dan seorang wanita, hanya duduk dan memperhatikan dengan ekspresi dingin. Su King menundukkan kepalanya saat mendekati tempatnya di belakang kepala istana. Ekspresi kepala istana dingin dan muram. Tidak menanggapi Marquis Xiao atau wakil gubernur, dia hanya berdiri di sana tampak sama sekali tidak terpengaruh. Beberapa saat berlalu, lalu kepala istana berkata, Su King, bacalah laporan hari ini. Su King mengangguk, melangkah maju, lalu mulai. Di antara dua wilayah terlarang, situasi paling mengerikan terjadi di wilayah terlarang oleh zombie. Keadaan di wilayah terlarang oleh pakaian tidak terlalu parah.
Berkat kerja keras pasukan di prefektur penerima kaisar dan prefektur ketidakadilan, kedua wilayah terlarang tersebut telah berhasil dikendalikan sampai batas tertentu. Menurut laporan dari pengadilan pendekar pedang masing-masing, kebuntuan akan berlanjut selama sekitar 1 bulan. Di prefektur penerima kaisar, Sekte 7 Mata Darah dari Koalisi 8 Sekte meminta bantuan dari 93 sekte non-manusia dari Laut Terlarang, serta pasukan dari benua Phoenix Selatan. Pengadilan pendekar pedang dari 8 prefektur lainnya telah menyelesaikan kampanye perekrutan mereka. Mereka telah mengumpulkan 37 sekte besar, 975 sekte menengah, dan 7.831 sekte kecil yang saat ini sedang bersiap di front barat. Sebanyak 39 sekte manusia dengan berbagai ukuran menolak untuk mengikuti perintah, dan sesuai dengan perintah dari Istana Pendekar Pedang, dimusnahkan oleh berbagai pengadilan pendekar pedang sebagai peringatan bagi yang lain. 30% dari makhluk non-manusia yang diawasi oleh Istana Administrasi dan klan Yao telah berkumpul di garis depan utara. 70% sisanya telah menuntut kompensasi untuk berpartisipasi, dan menolak untuk melakukan apapun sampai mereka mendapatkannya. Ketiga sekte besar yang diawasi oleh Istana Keadilan semuanya telah dilengkapi sepenuhnya. Dengan kekuatan gabungan mereka telah berhasil mengangkut 6 gelombang pertama perbekalan perang ke medan perang. Selain itu, dari berbagai spesies dan organisasi yang tidak diwajibkan untuk bergabung dalam upaya perang, total 421 telah menolak untuk mengirimkan para ahli terbaik mereka sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perintah Anda. Hanya 215 yang telah menghormati dekrit Dharma. Keempat pasukan pengawal kehormatan telah memusnahkan 13 spesies, dan melaporkan bahwa faktor intimidasi yang dihasilkan efektif. Mereka telah mengajukan permintaan resmi untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Sejak 1 jam yang lalu, semua harta karun terlarang manusia telah berhasil direbut. Hari ini, para pendekar pedang yang dikirim ke wilayah Sisilin telah membunuh 9.513 tahanan yang melarikan diri, yang merupakan peningkatan 10% dibandingkan kemarin. Sayangnya, 971 pendekar pedang kehilangan nyawa mereka dalam proses tersebut. Situasinya sangat genting di front barat. Pasukan Holytides telah mengerahkan 3 ahli Void Returning. Terlebih lagi, dinasti Etsoil telah bergabung dalam pertempuran. Jaringan harta karun terlarang ibu kota kabupaten terpaksa mundur sejauh 35.000 km. Dinasti Hefengale tiba di front utara hari ini, dan kaisar mereka secara pribadi mengambil alih komando pasukan di sana. Setelah selesai membaca laporan, Su King mundur selangkah.